يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنتنا من الدين. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan karunia Allah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua, yakni melaksanakan salat fardu maghrib. Ya, bagi ini adalah wajib ya secara berjamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal ibadah kita kali ini dan amal ibadah kita yang lainnya. Semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada kita dalam ibadah kita sebagaimana Allah memberikan keberkahan saat kita berada di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian azza wa yakum, sebagaimana yang sudah di-share ya di flyer, bahwasanya insyaallah kita akan bahas secara singkat materi berkenaan dengan al-muzarah dan al-musaqah ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk kerjasama pengelolaan pertanian dan pertanian. Sebenarnya pertanyaannya, apakah ini relevan dengan kehidupan kita sekarang ini? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi sebagian orang masih relevan dan bagi sebagian orang lain tidak relevan. Tapi nanti kita mempelajari ini tujuannya adalah kita akan tarik kasus-kasus yang lain yang mirip dengan apa yang kita pelajari, dan kemudian kita lihat apakah hukumnya sama ataukah tidak. Begitu ya teman-teman, para jamaah sekalian azza wa yakum. Jadi al-muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian ya, yakni kerjasama antar pengelolaan pertanian antar pemilik lahan dan penggarap ya. Jadi kerjasama pengelolaan pertanian antar pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara, di mana pemilik lahan menyerahkan ya lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu ya, dengan imbalan bagian tertentu dalam bentuk persentase dari hasil panen. Jadi di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu, yakni persentase dari hasil panen. Al-muzara'ah seringkali diidentikan dengan mukhabarah. Al-muzara'ah seringkali diidentikan dengan mukhabarah. Al-muzara'ah seringkali diidentikan dengan mukhabarah. Sebenarnya di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan. Sebenarnya di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan. Di mana akad muzara'ah di mana pada akad muzara'ah benih dari pemilik lahan, di mana pada akad muzara'ah benih dari pemilik lahan, sedangkan pada akad mukhabarah benih itu dari penggarap, sedangkan pada akad mukhabarah benih dari penggarap. Jadi ini model dulu ya para jamaah sekalian. Model zaman dulu, kalau kita tarik ke daerah pedesaan,
mungkin relevan, tapi kalau di perkotaan jarang ada lahan pertanian. Tapi mungkin masih ada sebagian yang kami lihat itu sebagian ya. Sebagian itu masih ada, tapi nggak banyak ya model seperti ini, di mana ada lahan kosong, kemudian ada kerjasama antara orang yang punya kemampuan untuk bertani dengan pemilik lahan yang tidak punya kemampuan untuk bertani atau mungkin sibuk untuk menggarap tanahnya gitu, jadi nggak sempat untuk mengelola gitu ya bersama sekalian. Nah sekarang kalau misalnya kita tarik lagi ke bukan pertanian, misalnya digunakan untuk tempat parkir di kota, nggak ada pesawat, nggak ada maksudnya tidak kondusif bila digunakan untuk pertanian, maka dipakai tempat parkir di pinggir jalan. Apakah hukumnya sama, Muhsin? Tentu ya ada model, bisa model pakai seperti di mana persentase ada orang yang memang diserahi lahan kosong itu di perkotaan digunakan untuk parkir mobil bagi orang-orang yang punya mobil namun rumahnya masuk gang, sehingga taruh di milik orang gitu ya. Dan kadang-kadang pemilik ini tidak mengelola sendiri, tapi dia menyerahkan kepada orang lain ya, orang setempat misalnya, dia tinggalnya jauh ya. Nah maka ini juga bisa melalui persentase dari hasil atau gaji gitu ya, dari gaji. Cuma ya kadang-kadang orang itu kalau persentase dia berpikir dicurangi gitu ya, sehingga dia tidak mau pakai persentase dari gaji. Sebenarnya digaji juga bisa jadi dicurangi juga gitu ya. Orang yang jaga parkir ini bisa jadi juga curang. Jadi namanya kecurangan itu bisa terjadi di skema apapun ya. Dan kalau kita melihat nih di Indonesia secara khusus para jamaah sekalian, skema orang itu untuk maksudnya bentuk kecurangan dalam semua skema itu hampir ada gitu ya. Maksudnya gimana Muhsin? Orang bengkel, ini nggak semua bengkel sekali lagi ya. Misalnya dia mau curang, maka dia akan merekomendasikan kepada pemilik mobil atau pemilik motor pergantian suku cadang yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Atau dia dia melakukan semacam pack up harga ya. Itu dari sisi orang bengkel. Atau dari sisi pegawai yang diberi amanah oleh kantor untuk berbelanja, maka dia minta bon kosong misalnya ya. Jadi kalau kita melihat modus-modus orang yang ketangkap ini para jamaah sekalian, itu beragam ya, nggak kepikiran gitu, tapi bisa gitu, berarti pinter sekali. Pinter cuma dalam hal yang negatif gitu ya. Seandainya kepintaran itu digunakan untuk yang positif, ya mungkin ya dia gimana caranya digunakan untuk misalnya ya dia melakukan penelitian di laboratorium ya, atau melakukan penelitian di lapangan ya untuk kebaikan masyarakat, itu tentu lebih baik. Tapi tidak sedikit orang itu yang nggak tahan dengan proses, dia ingin cepat gitu ya. Makanya kan para jamaah sekalian, kebayang nggak di suatu rumah ada duit ratusan miliar begitu ya. Kasus terakhir ini ya dia sebagai makelar kasus itu mendekati 1 triliun. Jadi duit itu di kontainer-kontainer gitu kecil ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana orang itu berusaha untuk mengakali semua hal gitu ya. Mengakali semua hal. Mungkin ada juga oknum nih ya, sekali lagi, oknum orang yang memang ngerti aturan, kemudian dia menakut-nakuti rakyat gitu ya, masyarakat. Kamu belum bayar ini, kamu belum bayar itu, gitu ya. Dipersulit gitu ya, urusan-urusan yang sifatnya administratif dipersulit supaya dia dapat uang. Gitu.
karena dia ngerti aturannya, ngerti undang-undangnya. Jadi ini Masya Allah, Subhanallah ya, para jamaah sekalian, sangat mengerikan gitu ya. Semua sisi gitu ya, semua sisi. Jadi cari sampingan, mau guru cari sampingan, mau pegawai cari sampingan, mau ustadz juga bisa jadi. Makanya sampai terkenal sekarang istilah walid misalnya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak nonton nggak apa, cuma saya pernah ceritakan ada cerita begini gitu. Orang manfaatkan sebagai sosok yang agamis, kemudian dia melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar aturan agama. Jadi susah gitu ya. Nah, kembali ke masalah kita, intinya adalah ini hukum didasari oleh hadis Nabi SAW yang berkena riwayat, di mana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaybar kepada penduduknya. Waktu itu mereka masih Yahudi untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa senantiasa ya orang tersebut, masyarakat di Khaybar senantiasa mengolah tanah secara muzarah dengan rasio bagi hasil 1/3 berbanding 2/3 atau 1/4 dibanding 3/4 atau setengah-setengah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan hendaklah menanami atau menyerahkan untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya. Maksudnya gimana? Ini masalah kenapa boleh orang kerjasama dalam penggarapan tanah, penggarapan lahan pertanian? Karena merujuk kepada riwayat sahih berkenaan dengan peristiwa di Khaybar. Khaybar itu salah satu wilayah ya, di Madinah, dekat Madinah sana ya, di mana orang Yahudi waktu itu melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang mereka sudah sepakati dengan kaum muslimin ya, karena mereka memberikan peluang kepada musuh Islam untuk menusuk kaum muslimin di Madinah. Akhirnya ditaklukkanlah Khaybar itu, dan akhirnya para jamaah sekalian, di sini tanah-tanah orang Yahudi itu diambil alih oleh kaum muslimin ya. Tapi sebagian tanah itu dikembalikan lagi ke orang Yahudi dengan catatan digarap oleh mereka, cuma hasilnya diberikan kepada kaum muslimin. Nanti ada bagi hasil gitu ya dari buah-buahan itu ya. Bentuknya bukan dinar, dirham ya, bentuk dari dirham, tapi bentuknya adalah pembagian hasil, mungkin kurma ya dan semisalnya ya. Jadi ini dalil bagaimana bisa kita praktekkan ini di masa sekarang. Jadi pada masa sekarang, kalau kita melihat orang dulu itu kenapa kok nggak minta dinar dirham? Sebenarnya ya ini kembali ke preferensi atau apa yang diutamakan oleh masyarakat dahulu. Orang dulu itu para jamaah sekalian, yang utama itu apa? Makan, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok mereka apa diantaranya? Ya makan gandum, kurma gitu ya. Maka kalau sudah mereka itu punya bahan makanan pokok, sudah tenang gitu hidup itu. Tinggal nyari apa? Tambahan dikit-dikit lah ya. Ya. Kalau ini bedanya hidup zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman sekarang tentu tidak bisa orang mungkin punya beras saja, lumbung padi di rumah, karena dia butuh uang untuk apa? Sekolah anaknya, gitu. Sekolah anaknya. Maka para jamaah sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita ya, pelajaran bagi kita supaya kita ini paling tidak minimal kita bisa untuk survive di masa krisis, seandainya terjadi krisis gitu ya. Dan secara data para jamaah sekalian, indikator perekonomian di Indonesia ini menunjukkan bahwasanya ya sedang tidak baik-baik saja perekonomian gitu ya. Banyak PHK, banyak kebangkrutan gitu ya. Maka paling tidak ini sekedar saran saja, kami sarankan kita semua mengerti tata cara untuk mengamankan kebutuhan pokok gitu ya. Dalam bentuk apa? Misalnya ngerti cara penanaman
bahan makanan yang bisa menggantikan beras kalau kita lahannya terbatas, misalnya ubi dan yang lainnya gitu ya. Ya. Jadi kalau bisa betul-betul paceklik banget nih, naudzubillah min dzalik ya, la qadarullah, maka kita masih bisa bertahan. Kalau orang nggak punya uang, nggak bisa biaya sekolah, tinggal keluar, ya masih bisa bertahan hidup gitu. Nunggu sampai terjadi perekonomian membaik sehingga banyak lapangan pekerjaan sehingga bisa lanjut lagi sekolah. Tapi kalau misalnya orang untuk kebutuhan pokok saja tidak bisa, untuk dia itu seni mempertahankan diri dalam bentuk apa tadi, bertani misalnya yang sifatnya sederhana, maka yang terjadi apa? Akhirnya dia mencuri. Kalau mencuri, apa yang terjadi para jamaah sekalian? Kalau ketahuan, digebuki, bisa meninggal, gitu kan? Bisa meninggal. Padahal memang jelas ya, kalau orang mencuri zaman Umar bin Khattab, mencuri karena memang kebutuhan pokok, dia tidak dipotong tangan, karena memang zaman paceklik itu terjadi zaman Umar bin Khattab, ya dimaklumi gitu ya. Tapi nggak semua orang mencuri gitu kan. Ya, nggak semua orang mencuri. Alangkah indahnya bila kita banyak mengerti gitu ya. Kita yang ada apa nih, kalau punya pendidikan ya, ngerti apa sih yang bisa kita makan itu, ketela atau apa gitu ya. Kalau beras atau padi kan memang butuh lahan yang besar. Kalau ketela mungkin berbeda gitu, mungkin ya, para jamaah sekalian. Ya, maka sekali lagi ini saran saja begitu ya. Saran saja di kebun-kebun kecil gitu ya, atau mungkin hidroponik gitu ya, mulai ngerti, mulai berlatih gitu ya. Ya. Antum, kita mendengar nih puluhan ribu orang nih di PHK. Saya nggak bisa bayangkan. Tapi sekali lagi ini matematikanya manusia ya. Kalau ekonomi seperti ini, maka yang terjadi adalah apa para jamaah sekalian? Yang terjadi adalah orang yang kaya pun nggak akan aman karena dia akan dirongrong. Ya. Jadi jangan berharap, oh tenang aja saya berada di apa namanya, saya berada di komplek yang dijaga ketat oleh security. Enggak. Kalau kita nggak peduli dengan sesama, ya hidup masing-masing kita ini, maka kita pasti keluar komplek itu. Dan keluar komplek di sana banyak hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi, begitu. Ya, dari pembegalan dan yang lainnya. Ya. Jelas tidak boleh misalnya katakan membegal, membunuh dengan alasan kebutuhan pokok, itu haram ya. Termasuk juga ngebuzzer. Ngebuzzer ini apa hukumnya? Haram hukumnya buzzer ini. Gajinya besar ya. Dia melakukan apa namanya, campaign gelap. Kalau misalnya buzzer itu dia melakukan semuanya, melakukan semua pesanan dari si orang yang bayar dia, ya mau benar mau salah, maka ini tidak ditolerir ya. Dia merusak masyarakat gitu ya. Dan di Indonesia ada banyak buzzer ini. Ini adalah pekerjaan yang haram kalau seperti ini ya berjamaah sekalian. Tapi kalau misalnya dia mendukung hal yang fakta ya, dan itu memang legal secara hukum, ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia memutarbalikkan fakta demi orang yang bayar, maka jelas haram. Ya, ini haram gitu ya. Termasuk juga nih para jamaah sekalian, melakukan penipuan, like untuk barang yang sebenarnya, atau like atau testimoni palsu. Ini sebenarnya sejenis buzzer nih, testimoni palsu. Di mana dia dibayar, kalau kamu ngasih testimoni kamu akan mendapatkan sekian, padahal barangnya itu nggak bagus. Itu adalah termasuk apa? Penipuan. Ya, penipuan. Maka sekali lagi ya, kita berharap ya semoga Allah segera memberikan solusi gitu ya. Mungkin ada yang berpikir begini, ya, kenapa kok kemana-mana musim pembelajaran? Saya pikir kami pribadi lebih suka untuk menyentuh kehidupan fakta di lapangan. Jadi kalau di buku ini kan pembahasan teori yang kadang-kadang ya prakteknya tidak di semua zaman gitu ya. Jadi gini, ada yang berpandangan, Muhsin, ini semua gara-gara
pemerintah, kebijakan pemerintah sehingga bobrok. Kalau dikatakan apakah mungkin pemerintah? Ya mungkin saja, ya ada partnya situ ya. Jadi kebijakan-kebijakan tertentu yang membuat ekonomi berat misalnya ya. Tapi sekali lagi, kalau kita ini para jamaah sekalian, ini solusi ya, sekali lagi solusi ini. Seandainya, saya katakan, seandainya memang kebijakan tidak berpihak ke wong cilik misalnya, hanya berpihak kepada, seandainya sekali lagi ya, saya tidak memastikan, seandainya ya, kebijakan hanya berpihak kepada kroni-kroni oligarki dan yang lainnya, maka solusinya mungkin Allah Ta'ala ya, para jamaah sekalian, adalah kerjasama dalam perekonomian komunitas gitu ya. Ini terbukti di beberapa daerah gitu ya. Jadi memang ada komunitas masyarakat yang memang mereka itu berputar saja, perekonomian itu sekitar mereka. Ada yang masyarakat itu bagian yang menanam, ada bagian yang sifatnya menjual jasa, ada yang jadi muter aja duit itu di sana ya. Ya, atau bahkan kalau nggak ada duit barter barang. Tapi satu masyarakat itu memang punya bagian masing-masing sesuai dengan keahliannya, gitu ya, sesuai dengan keahliannya. Ya. Kami juga mendengar ini dari salah satu podcast ya. Tapi ini nggak semuanya baik ya. Podcast ini berbicara di Malaysia ini masalah tentang, saya cuma mendengar sekilas ya, karena saya nggak full mendengarnya. Yaitu masalah cerita tentang asal muasal Walid ini. Cerita Walid ini kan. Kemudian sebenarnya dari mana? Ternyata itu adalah komunitas di Malaysia yang memang mereka itu punya gerakan dan divisi yang sebenarnya saling menguatkan di komunitas tersebut, gitu ya. Cuma masalahnya mereka bahkan dikatakan seakan-akan ada negara dalam negara begitu. Kita nggak fokus ke sana ya, tapi maksudnya dari sisi perekonomiannya, ya. Ketika suatu komunitas saling menguatkan, gitu ya, beli beras ke A, beli bumbu ke B, semua katakan ada di masyarakat ada A sampai Z itu ya, fulan A sampai Z. Jadi masing-masing pihak itu menjual jasa atau barang yang saling menguatkan komunitas itu, jadi nggak keluar. Itu, ya. Sebenarnya kalau diterapkan di kita sebenarnya ada kayak koperasi sih bisa ya, gitu ya. Jadi meskipun mahal dikit beli di sekitarnya, itu. Ya, ini kalau bisa seperti itu ya. Katakan nih hancur lebur nih masyarakat karena pemerintahannya bermasalah, ya kan? Tapi komunitas ini masih tetap utuh karena mereka sekitarnya aja gitu, berputar aja. Makanya contoh lagi nih zaman Majapahit dan kawan-kawannya, Indonesia kan pernah mengalami itu. Ceritanya dibabat di buku-buku klasik itu hanya berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang silih berganti, tapi nggak menceritakan tentang masyarakatnya. Kenapa? Karena masyarakat itu nggak terpengaruh dengan pergantian politik ya. Meskipun jelas kita nggak bisa samakan persis karena zaman globalisasi dan tidak. Tapi intinya adalah masyarakat itu siapapun pemimpinnya, karena mereka itu bertani, karena mereka itu berkebun ya. Jadi mereka tetap bisa survive gitu ya. Meskipun jelas ya ada pengaruhnya ada. Cuma dari sisi masih hidup, bertahan hidup masih hidup. Itu poinnya di situ tuh, para jamaah sekalian. Dan banyak negara-negara juga sama mungkin ya. Silih berganti para raja itu di tanah Arab atau yang lainnya, ya mereka tetap bertahan karena memang mereka survive untuk kebutuhan pokok masing-masing gitu. Maksudnya ngerti seni untuk bertahan hidup. Itu poinnya di situ tuh. Ya, nggak semua orang jadi petani, tapi komunitas itu hidup gitu. Nah, kalau bisa ya saran saya, yaitu kita ya daripada mungkin capek ya ngomongin yang di atas gitu ya, nggak beres-beres. Coba kita melatih diri dan keluarga untuk mengerti seni bagaimana bertahan hidup ya, bertahan hidup.
Baik, kembali ke masalah kita terjemah sekarang. Assalamualaikum. Nah, ini juga disepakati oleh ulama. Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Ja'far berkata, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil sepertiga dan seperempat. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali bin Abi Thalib. Jadi ini zaman itu, para jamaah sekalian, zaman Nabi dan zaman sahabat itu, ketika belum ada negara Islam secara khusus ya yang dideklarasikan, itu kan mereka semuanya berada di bawah yang berkuasa saat itu adalah Romawi dan Persia, gitu ya, para jamaah sekalian. Tapi sekali lagi, orang-orang Arab itu adalah orang yang hidup dengan komunitas ya, karena mereka tidak begitu terpengaruh oleh penguasa zaman itu ya. Ada pengaruhnya tapi tetap mereka bisa bertahan begitu. Gitu ya. Tetap mereka bisa bertahan. Ya. Ya. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kembali ke masih kita para jamaah sekalian. Dan saya ingatkan diri kami pribadi dan para jamaah untuk memahami bahwa dan ini ajaran Islam yang benar sekali. Hal yang paling penting di dunia ini adalah waktu. Harta masih bisa dicari, ya. Kemudian pasangan hidup bisa cari, ya, dan lain-lain. Tapi waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau hilang maka kita susah untuk bisa maksimal sebagai hamba Allah dan sebagai manusia biasa. Ini pun disepakati oleh orang-orang non-muslim ya. Waktu sangat berharga. Bahkan ada yang mengatakan, seandainya saya mau, dia sekarang usianya 30 ke atas, seandainya saya bisa membeli waktu saya usia 20, maka saya akan keluarkan uang saya nih yang sekarang ada, semua yang miliaran bahkan triliunan, saya akan bayar supaya saya bisa kembali ke usia 20 dan saya akan memperbaiki ekonomi saya. Padahal udah kaya ya, mau 30 ke atas udah kaya nih, tapi dia mengatakan, saya akan keluarkan semua demi saya bisa kembali ke usia 20. Maka para jamaah sekalian, kita maksimalkan. Ya, kita bukan sekali lagi para jamaah sekalian, kita bukan hamba dunia. Nabi sendiri mengatakan, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah, dan seterusnya. Celaka. Maksudnya apa para jamaah sekalian? Nabi ngomong begitu loh ya. Nabi ngomong bahwasanya celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, ya, celaka hamba pakaian yang bagus, gitu ya. Itu celaka gitu. Tapi ingat, Nabi ngomong begitu, Nabi juga merumuskan tentang perekonomian Islam untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Ada orang salah paham nih, ya. Ada orang salah paham, memahami itu salah paham dia. Berpikir, oh berarti kita ke akhirat saja. Tidak benar, para jamaah sekalian. Tidak benar. Kita mau bantu Palestina, gak bisa kita kecuali dengan uang sekarang ini. Karena mereka butuh uang untuk makan dan seterusnya, gitu ya. Kita bantu negara Muslim yang dalam keadaan butuh uang, gitu ya. Jadi jangan salah paham. Kita mencari uang itu untuk membantu orang lain, membantu keluarga kita, membantu orang lain. Itu sih poinnya. Ya. Ada orang salah paham di posting di Facebook. Beliau mengutip ceramah guru kita, Dr. Syafiq Riza Basalamah, ya, masya Allah beliau. Kita tidak punya masa depan kita adalah akhirat. Itu sebenarnya salah. Kalau orang salah, beliau nggak salah, tapi orang salah untuk memposisikan. Lihat itu di Facebook perdebatannya, gitu kan? Perdebatan yang panjang. Jadi maksudnya beliau, saya yakin bukan berarti kita semua lepas gitu ya, enggak. Maksudnya itu adalah momen-momen tertentu. Jadi gini nih, maksudnya teman-teman sekalian, biar nggak salah paham. Ada orang itu gulanya sangat rendah, ada orang itu gulanya sangat tinggi, gula darah nih. Kalau orang gula darahnya sangat tinggi, dia butuh obat tertentu, ya. Dia menghindari gula. Tapi kalau orang gula darahnya sangat rendah, mungkin dia perlu hal-hal yang sifatnya apa? Untuk menaikkan gula darah. Paham nggak maksud saya?
Jadi Ustaz Syafiq itu bicara di momen tertentu, di momen di komunitas yang orang itu adalah orang-orang yang semangat dunia dan lupa akhirat. Paham saya? Dan ini biasa, Nabi itu biasa begitu. Nabi itu biasa. Nabi itu tergantung momennya di mana beliau ngomong itu. Tapi sebenarnya Islam itu komprehensif. Gitu ya. Komprehensif. Cuma jamaah itu kadang membawa semua kajian itu ke semua sisi. Obat nih. Obat katakan seandainya atau obat pengencer darah misalnya atau obat untuk kolesterol dipakai untuk orang yang nggak butuh gitu, akhirnya ya bermasalah. Maka kita harus memahami ya ustaz-ustaz kita itu, dan masya Allah ya, maaf ya para jamaah sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya, saya ingin menyampaikan biar antum nggak kecewa gitu ya. Mungkin gini, ustaz itu kalau lagi kajian senyum, murah senyum. Ustadz itu kalau lagi kajian familiar ya. Ustadz itu kalau lagi kajian family man banget. Tapi begitu keluar dari masjid salaman dan seterusnya, kok kayaknya orang beda ini. Ya, kayaknya orang beda ini. Wah, berarti ini munafik kan gitu. Ya munafik kan gitu Ustadz ini. Ya, kalau ditanya jarang jawab, di WA nggak jawab dan seterusnya. Kalau di kajian seakan-akan adalah orang yang masya Allah. Akhirnya jamaah itu kecewa gitu. Nah, Ustadz Syafiq ini salah satu ustadz yang sangat jauh dari itu. Kalau para jamaah ketemu beliau, mau di dalam kajian, mau di luar kajian, masya Allah. Ya. Dan ini adalah akhlak Rasul SAW. Makanya Rasul itu, para jamaah sekalian, orang itu tidak tahu bahwasanya sahabat yang paling cintai oleh Abu Bakar kecuali karena dia tanya. Sebenarnya kalau orang ketemu Rasul seakan-akan dia adalah orang yang paling disukai oleh Rasul. Para semua sahabat ya. Paham nggak para jamaah sekalian? Sahabat itu karena Rasul itu ke semua orang itu dekat gitu misalkan ya, dalam ucapan itu ya, dalam tidak tanduk gitu ya. Makanya sebagian sahabat saking pedenya sampai bertanya, wahai Rasul, siapakah yang orang yang sahabat yang paling kau cintai? Karena dia berharap dirinya gitu. Ya, akhirnya Rasul mengatakan Abu Bakar misalnya. Akhirnya sahabat yang bertanya ini berpikir, seandainya saya nggak bertanya gitu. Ya. Jadi emang ya sekali lagi ini mungkin kekurangan ya. Tapi kalau Ustadz Syafiq radhiyallahu masya Allah, ini adalah kami berharap bisa seperti beliau. Adalah orang yang masya Allah gitu ya. Selalu zaki Allah ya ada. Di dalam kajian, mau di luar kajian. Tapi kalau mungkin ada sebagian ustadz, ya seperti mohon ya jangan diambil hati bahwa kalau begitu ustadz ini adalah munafik gitu ya. Namanya orang gitu ya, namanya orang, bukan nabi. Tapi sekali lagi itu hal yang tidak. Tapi kami bicara segini. Kenapa kamu bicara Syafiq? Karena tadi kita menukil kajian beliau gitu ya, yang mungkin salah paham sebagian orang. Dan ini juga kami juga mengkritisi diri kami pribadi dan semoga bisa bermanfaat buat para jamaah, karena kami selalu melihat Facebook itu adalah bukan peperangan lah ya, tempat diskusi milenial dan orang di bawahnya gitu ya, orang masa sebelumnya gitu ya. Ketika banyak orang tuh debat misalnya, oh ini kajian berbayar haram, ini kajian berbayar nggak haram, lebih baik minum khamar daripada kajian berbayar, seterusnya, debat gitu kan. Saya berpikir satu hal, waktunya para jamaah itu habis di situ gimana ya? Ya, nggak nambah duit, nggak nambah ilmu yang banyak, tapi apa hanya perdebatan yang sifatnya ya bisa jadi tidak beliau pahami. Saya kasih tips para jamaah sekalian supaya nggak bingung. Kok banyak perdebatan di antara para ustadz ya? Saya kasih tips. Belajarlah bahasa Arab dan bacalah kitab bahasa Arab langsung. Anda akan berbahagia. Ya. Kalau mengikuti seseorang ustadz, mengkultuskan seorang ustadz, kemungkinan Anda akan kecewa karena namanya juga manusia. Gitu ya. Ya. Namanya juga kecewa. Ya, namanya manusia. Dan Anda akan tahu ketika banyak perdebatan, oh ternyata mereka manusia nih, ustadz-ustadz nih, ulama-ulama ini manusia. Tapi saya sudah ngerti hadis Rasul begini nih, firman Allah begini nih, jelas arahnya. Jadi biasa saja gitu. Ya perdebatan antar ulama itu zaman dulu udah biasa gitu ya. Jadi kalau kita berpikir, wah ini kok begini sih perdebatan terus debat aja, ini jangan-jangan Islam ini nggak benar nih. Masa dari Allah kok berdebat terus? Gitu. Kan ya.
Ya, nah saya saran saja gitu ya, belajarlah bahasa Arab, kemudian mulailah mengerti sendiri gitu ya, bagaimana perkataan Rasul SAW, bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan sangat mudah bagi Anda. Baik para jamaah sekalian, ini waktunya terbatas ya. Sebenarnya saya mau tanya, ada pertanyaan nggak? Sebelum juga. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perjanjian kerjasama, Ustaz, mau dijelaskan apakah ada ketentuan yang khusus atau sifatnya saling itu? Maksudnya kerjasama apa nih? Perjanjian antara pemilik sama penggarap itu biasanya bagaimana? Apakah ada ketentuan yang khusus? Ya. Jadi saya kasih ini ada hal yang penting nih, syarat ya. Kerjasama apapun, ini yang kita bahas adalah kerjasama dalam hal penggarapan lahan pertanian, ya. Yang pertama saling ridha itu innamal bai'u an taradin, kemudian ya, firman sabda Nabi SAW, sesungguhnya jual beli itu dasar saling ridha, kemudian wala taqul amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, dalam Al-Qur'an. Ridho, saling ridho itu adalah salah satu syarat hampir semua semua akad jual beli ya, kerjasama, termasuk dalam mudharabah, musyarakah ya, mukhabarah, muzaraah, musaqah. Itu yang pertama harus saling ridho. Kemudian di antara syarat adalah apa? Kejelasan kejelasan pembagian hasil. Kamu berapa persen, saya berapa persen kalau berhasil gitu ya. Tidak boleh seseorang itu menentukan hasil. Pokoknya saya dapat 1 kintal, ya. Kalau lebih buat kamu, kalau kurang, ya. Maksudnya saya ternyata hasil pertanian cuma dapat 1 kintal, ya berarti ya kamu nggak dapat apa-apa misalnya, gitu. Itu nggak boleh. Yang harus adalah persentase. Untuk penggarap berapa, pemilik lahan berapa. Musyarakah pun sama, mudharabah pun sama. Musyarakah seperti apa nih? Orang memodali orang yang nganggur untuk apa? Untuk jualan bakso misalnya. Bukan bukan kamu, pokoknya saya dapat setiap hari 1 juta lah misalnya. Kalau lebih ya buat kamu, kalau enggak ya berarti nasib kamu aja gitu. Ini nggak boleh, ya harus persentase gitu ya. Kecuali kalau dia nyewa gitu ya, nyewa gerobak dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya adalah apa? Pertama adalah saling ridho, itu jelas, ada hadisnya tadi. Kemudian apa? Kejelasan persentase bagi hasilnya berapa, ya. Kemudian kejelasan lahannya di mana, ya. Ya, kemudian lahan itu bukan lahan yang sengketa, gitu ya. Lahan sengketa gimana Mohsin? Gini nih, nggak tahu ya, di Sumatera Barat nih ya, sebagian ya, nggak semuanya ya, itu ada warisan atau lahan yang hanya boleh digarap oleh pihak wanita, kalau nggak salah begitu ya, para jamaah sekalian ya. Ya, pusako ya, harta pusako ya. Itu kalau digarap oleh laki-laki jadi masalah gitu. Kecuali ada persetujuan dari pihak wanita. Sebenarnya bisa nggak seperti itu, lahan tuh nggak diwariskan tapi hanya diambil manfaat oleh pihak wanita? Boleh nggak para jamaah sekalian? Boleh nggak? Saya ngomong misalnya, ya. Tanah ini, sawah ini nanti kalau saya meninggal ya hanya untuk anak saya yang perempuan, anak saya yang laki-laki biar mereka merantau sendiri, mencari sendiri. Bisa nggak saudara jamaah sekalian? Boleh nggak seperti itu? Ya. Jadi sudah tentu kasih hidup. Sebenarnya tergantung. Kalau namanya wakaf, wakaf itu kan gini, wakaf itu boleh peruntukannya untuk kaum muslimin secara umum, boleh peruntukannya untuk komunitas yang terbatas. Kalau saya ngomong
tanah ini adalah wakaf untuk semua anak perempuan saya dan cucu saya yang perempuan, misalnya. Berarti wakaf ini sifatnya. Kalau wakaf berarti sudah lepas dari kepemilikan. Wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau wakaf berarti tidak menunggu warisan, nggak menunggu meninggal. Sudah wakaf sudah selesai sudah. Ya. Jadi nggak boleh diwarisi. Makanya ada kasus nih. Dengan catatan apa? Makanya kan nggak tahu kita akadnya seperti apa di Sumatera Barat tadi. Tapi ini kalau seperti itu, ya yang nggarap adalah yang perempuan. Ada kasus nih sekolah di Gembok, di Cilebut, mungkin di Depok kalau nggak salah ya. Masalah apa? Apakah mayit ini mewakafkan ataukah ini adalah warisan? Ya, para jamaah sekalian. Ini masuk ke pengadilan perdata. Tapi dia adalah seperti tadi, kalau ada pertanyaan saya lanjutkan. Tapi dia adalah seperti itu. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ada. Kalau boleh nambah, Iya, jangan. ini yang saya amati di masyarakat pesisir, terutama di Garap. Jadi bagi hasilnya itu unik. Jadi nanti di Garap pertama itu nanti pemiliknya ya, pemilik tanah yang dapat, jadi semua hasilnya itu pemilik tanah, dan di tahap kedua nanti yang itu digunakan secara Islam. Ya. Karena nanti kaitannya dengan masalah Ya, bagus. Jadi ada dua tahap gitu ya. Tahap mas katakan dua panen. Panen pertama buat pemilik, panen selanjutnya adalah buat penggarap. Ini nggak boleh karena potensi untuk rugi itu cukup besar. Gitu ya. Bisa jadi panen pertama hasilnya banyak, tapi panen kedua hasilnya sedikit gitu ya. Sama juga sebenarnya kami ingat di kasus juga sama, ada peternak gitu ya. Ada dia nggak punya sapi tapi dia pintar beternak gitu ya. Maka orang menyerahkan pokoknya anak pertama buat saya, anak kedua buat kamu misalnya. Itu nggak bisa. Terus gimana dong Muhsin? Kalau peternakan pembagiannya ada dari sisi nilainya. Ini nilainya berapa nih sapi ini? Persentase dari nilainya. Nanti dijual, kemudian hasilnya dibagi sesuai persentase dari sapi. Jadi sapi itu dimiliki oleh berapa? Jadi dua entitas gitu ya, antara pemilik sapi dan pengelola. Jadi ini untuk menghindari kedoliman gitu ya, para jamaah sekalian. Kalau sama-sama ternyata nggak hasil nih, misalnya katakan kalau gitu, kalau nggak hasil gimana Muhsin? Ya sama-sama rugi. Si pemilik tanah rugi waktu, si penggarap rugi tenaga gitu ya. Ya. Nah, terus bagaimana dengan benih dan yang lain itu bisa diatur sih ya. Benih bisa dari pemilik lahan atau dari penggarap juga boleh gitu. Nanti tergantung persentasenya. Persentase bebas ya, para jamaah sekalian, persentase bebas. Jadi pembagian untung itu tergantung kesepakatan. Tapi kalau misalnya kita bicara ke syirkah, pembagian untung tergantung kesepakatan, pembagian rugi bergantung modal masing-masing orang. Jadi kalau pembagian rugi bukan kesepakatan, tapi berapa modalnya masing-masing orang itu. Tapi kalau pembagian untung itu tergantung kesepakatan. Itu. Ada pertanyaan Pak Jamal sekalian? Ya, silakan. Kalau misalkan kerjasama ya, kan di awal itu perjanjian persentase lah. Terus perjalanan waktu di salah satu yang itu ada yang rugi terus, apakah boleh dirubah targetnya? Rugi terus gimana nih? Contohnya apa nih, maaf? Kemudian misalkan kita persentase 30-70, ternyata di tengah-tengah udah jalan 5 tahun tuh yang pihak satunya lagi ternyata rugi terus, apakah akad yang awal itu bisa dirubah? Kalau rugi sebenarnya semua pihak rugi ya, harusnya ya. Paling tidak katakan saya nih kayak tanah tadi tuh ya, saya punya tanah misalnya, kemudian nggak ada yang mau parkir di sana gitu ya. Padahal perjanjiannya adalah ya hasil parkir itu 50-50 misalnya, 50%. Ternyata nggak ada yang parkir gitu, dijagain terus nggak ada yang parkir. Ya si pemilik lahan rugi waktu, tidak ada hasil dari tanahnya, nggak ada manfaatnya. Si penunggu ya rugi tenaga juga gitu.
Maka seharusnya kalau maaf nih, saya kurang begitu paham ya. Kalau satu pihak rugi terus berarti kan harusnya ini tidak terjadi. Harusnya kalau rugi itu semuanya ada ruginya gitu. Kecuali kalau maksud antum adalah maksudnya adalah kasihnya tadi mungkin rugi dari sisi tenaga. Yang misalkan rugi karena dari pertanian ada tambahan harga yang naik atau gimana gitu di tengah-tengah itu. Jadi yang salah satu itu rugi dari Ya. belanja lagi gitu. Berarti kan gini kan, yang mungkin tolong dikoreksi kami ya. Jadi penggarap yang beli benih, penggarap yang menjaga, penggarap yang menanami, tapi istilahnya maksud antum adalah yang satu pihak hanya modalnya hanya lahan saja gitu ya. Sehingga si penggarap ini rugi karena nggak berhasil, jadi dia mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, tapi nggak ada hasil pertanian yang bisa dia dapatkan gitu maksudnya. Jadi ya jadi di awal memang udah pas udah jadi deal. Ternyata di tengah setahun atau 2 tahun kemudian ya ternyata yang satunya lagi merasa rugi terus itu. Yang satu lagi nggak mau biro katanya. Yang satu lagi nggak rugi. Nggak, yang udah merasa untung jadi nggak mau biro. Jadi akhirnya yang satu dirugikan. Jadi yang satu pengennya aja dirubah lagi gitu. Saya nggak paham modal masing-masing gimana modal masing-masing. Yang misalkan yang A sama B nih. A modalnya apa A? Penggarapnya itu beli apa lagi lah gitu. Yang pemilik lahan apa yang dikeluarkan? Modalnya apa? Misalkan ada pembelian tanah benih mahal naik gimana gitu. Yang satu lagi dia nggak beli benih. Yang punya tanah itu udah merasa aman karena untung terus udah nggak ada pengeluaran lagi. Harusnya berarti ada yang salah dalam perjanjian itu. Kalau satu untung harusnya pihak lain juga untung. Kecuali kalau dibagi ya, kayak tadi itu saya katakan, atau gini nih, ada satu lahan dibagi di dua bagian. Ini ada dulu ya, nanti kita juga. Jadi kalau misalnya pemilik lahan ini misalnya ada satu lahan ini dibagi 2, lahan kanan dan lahan kiri. Misalnya pemilik lahan ngomong lahan kiri semua hasilnya buat saya, lahan kanan semua hasilnya buat kamu, buat si penggarap. Maka ini jelas nggak boleh. Kalau misalnya dikatakan kok bisa pemilik lahan untung terus, tapi penggarap rugi karena benihnya naik seterusnya. Kalau maksudnya antum adalah pembagian seperti ini nggak boleh. Intinya kalau ada untung sedikit pun harus dibagi bersama gitu ya, harus dibagi bersama. Jadi tidak boleh ada pembagian seperti ini, ada hadisnya. Jadi satu sisi kiri, sisi kanan misalnya ya. Kemudian kalau sisi kiri pemilik lahan, sisi kanan penggarap, sehingga kadang-kadang ini rugi nggak berhasil yang kanan akhirnya atau sedikit hasilnya, maka ini menjadi salah dalam perjanjiannya. Tapi kalau yang paling mungkin terjadi adalah yang kalau akadnya benar, si pemilik lahan nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi kan gini, pemilik lahan namanya Ana misal, antum penggarap, Ana ngomong, akhi ini Ana punya lahan, antum garap lah gitu ya, antum benih dari antum tanami, antum rawat gitu ya. Nanti hasilnya itu karena Ana nggak ikut garap 30-70 lah, antum 70, Ana 30%, antum 70%, 30%. Ternyata rugi nih. Ya nggak dapat apa-apa. Apakah sah akad ini? Ya nggak ada masalah. Jadi Anda nggak dapat apa-apa sama sekali. Gitu. Anda nggak dapat apa sama sekali. Jadi rugi Anda rugi waktu. Lahan Anda harusnya misalnya Anda bisa Anda pakai, Anda sewakan untuk orang parkir atau apa, tapi nggak Anda pakai gitu ya. Gara-gara dipakai bertani misalnya. Tapi dari antum merugi apa modal tadi tuh? Benih dan sebagainya. Gitu. Tapi sebenarnya boleh juga Anda ngasih benih, ngasih pohon. Jadi antum yang merawat namanya musakoh nanti ya. Itu ada juga model seperti itu. Ya. Jadi tapi kalau gini, kayak tadi Anda bagi ini lahan ini Anda bagi 2 ya, akhi ya.
kiri buat ana, kanan buat antum. Semua hasil yang kiri buat ana, semua hasil yang kanan buat antum, itu nggak boleh. Karena potensi kanan saja yang berhasil, kiri enggak, atau lebih banyak yang kanan, yang kiri enggak, dan seterusnya. Jadi dia nggak boleh ada satu pihak yang selalu untung, satu pihak itu selalu rugi, itu nggak bisa. Atau gambling, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Baik, ada pertanyaan ya dari jamaah juga. Gini, bolehkah seseorang pinjam uang untuk bayar kos anaknya? Kebetulan ada anak punya uang hasil bunga bank. Apakah anak boleh kasih? Jadi gini, misalnya naudzubillah min dzalik, misalnya ya, ada fulan A itu punya simpanan di bank gitu ya, dan ada bunganya. Ya. Kemudian ada orang datang untuk pinjam ke A ini, dalam tujuannya apa? Untuk bayar kos gitu ya, bayar kos dia atau keluarganya. Sebenarnya uang riba itu, para jemaah sekalian, uang riba itu boleh dipakai untuk siapa? Untuk orang fakir miskin, gitu ya, fakir miskin. Dalilnya adalah Nabi SAW memperbolehkan harta haram untuk para orang yang tawan, atimil usar gitu ya. Kembali ke pembahasan kita. Jadi tapi seharusnya gini ya, kalau orang itu punya simpanan di bank, idealnya dia tidak menyimpan di bank kecuali memang betul-betul perlu gitu ya, betul-betul perlu. Misalnya dia memang ekspor impor dan di LC itu di luar negeri itu nggak menerima kecuali bank-bank konvensional tertentu, dan di situ ternyata proses itu ada bunga gitu ya, maka bunga itu harus segera dikeluarkan. Tapi kalau misalnya misalnya nggak penting-penting amat naruh di bank konvensional, maka jangan taruh di bank konvensional, taruh di bank syariah yang memang wadiah gitu ya, tidak ada bunganya gitu ya. Jadi pertama adalah kalau memang itu mungkin tidak ditaruh di bank konvensional, maka harus dipindahkan gitu ya, karena namanya riba itu besar dosanya ya, para jemaah sekalian. Kalau memang perlu sekali itu kalau bisa, misalnya sudah nggak diperlukan, dikosongkan gitu ya, nanti kalau perlu dipakai lagi gitu ya supaya tidak ada bunganya. Tapi kadang-kadang keadaan tertentu memang seperti di Amerika dan yang lain, kalau orang bolak-balik ke Amerika, dia kadang-kadang terlibat dengan riba, makan kartu kredit ya mau nggak mau gitu kan, hampir semua transaksi di Amerika itu pakai kartu kredit gitu ya. Ya untuk saya ini tidak ada yang tidak banyak gitu kartu kredit syariah, atau bahkan sulit sekali gitu ya. Maka kalau keperluan gitu ya, ke rumah sakit dan yang lainnya, mau tidak mau gitu ya. Nah, jadi intinya uang riba itu halal bagi fakir miskin gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih kita bermuamal dengan orang yang hartanya haram? Muamal kita jual beli, kita dikasih hadiah. Ini banyak berbeda pandangan ya. Kalau orang itu mayoritas atau bercampur antara hartanya halal dan haram, ini maaf nih, pegawai bank konvensional misalnya, tapi dia juga ada bisnis lain dalam bentuk apa? Dalam bentuk warung misalnya, maka muamal dengan dia itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi memang ada sebagian ulama memakruhkan. Tapi kalau orang tuh hartanya semuanya haram ya, dia itu hartanya dari rentenir saja gitu ya, maka sebagian ulama mengharamkan muamalah dengan dia, jual beli dengan dia haram, nggak boleh gitu ya. Tapi sebagian lagi bolehkan. Maka tergantung kebutuhan ya, para jamaah sekalian, tergantung kebutuhan. Tapi kalau haramnya itu haram dari hasil yang tidak diridhoi, contohnya apa? Mencuri. Haram itu macam-macam ya, para jamaah sekalian. Ada haram tuh masih diridhoi oleh si orang yang diambil hartanya. Contohnya apa? Riba. Riba itu haram, tapi si nasabah berhutang itu ridho gitu ya, bukan dipaksa. Paham nggak, para jamaah sekalian? Orang utang ke bank itu dipaksa nggak kira-kira? Nggak, rata-rata sih nggak ya. Rata-rata nggak dipaksa gitu ya. Ya nggak dipaksa gitu ya. Dia rela bayar bunganya gitu. Tapi kalau orang dicuri, ridho apa tidak? Tidak ridho. Orang merampok, dirampok ya nggak ridho, dibegal nggak ridho. Ya.
Makanya kalau harta korupsi itu nggak boleh kita tahu nih orang ini korupsi nih. Ya, dia habis markup, dia memang hartanya itu dia korupsi semua lah ya, nggak ada dia yang benar gitu ya. Maka dia beli ke warung kita nggak terima, karena apa? Korupsi itu mengambil dengan tanpa ada ridho dari siapa? Dari pemiliknya. Tapi ini kan uang negara, Muhsin. Uang negara sebenarnya uang siapa? Para jamaah sekalian. Uang negara itu bukan uang pejabat. Uang siapa? Rakyat. Jadi kalau koruptor, semua hartanya dari korupsi, ya berarti apa? Para jamaah sekalian, kita tidak bisa bermuamalah karena pencurian, perampokan, pembegalan itu tidak boleh apa? Kita bermuamalah. Karena haramnya itu haram tanpa ada ridho pemiliknya. Tapi kalau haram tapi tidak pemiliknya, yaitu seperti riba. Nah, di sini masih ada keluasaan. Dan harta riba itu tadi hukum asalnya adalah boleh gitu ya bagi orang fakir miskin. Tapi kalau misalnya orang bertobat, Muhsin, dia rentenir gitu ya, nggak tahu hukum, seandainya ada orang nggak tahu hukumnya, maka ketika dia berhenti, hartanya yang masa dulu itu masih boleh dimanfaatkan. Tapi kalau orang itu tahu hukumnya, kemudian dia terus lanjut sebagai rentenir, kemudian dia bangkrut, maka dia hanya boleh mengambil uang dulu sesuai kebutuhannya untuk bisa dia itu bertahan hidup. Lebihnya diberikan kepada fakir miskin. Itu. Jadi harta haram tuh banyak macamnya itu ya, pada zaman sekarang. Jadi kalau harta haram boleh zakati nggak? Ya nggak boleh zakati. Harta haram itu nggak boleh zakati, langsung dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau harta haram karena yang diridhoi tadi ya, berjamaah sekalian, nggak perlu zakati karena Allah tidak menerima dari yang buruk. Zakat itu kan untuk harta yang baik. Ada pertanyaan nggak berjamaah sekalian? Sebelum nih berdetik lagi. Ya silakan. Maksudnya gimana? Perempuan keluar hijab? Dia keluar rumah, tapi nggak ada laki-laki lain. Pesta misalnya, pesta perempuan semua. Hah? Di halaman rumah? Yakin nggak ada orang sama sekali? Jadi gini, katakan di Saudi ini misalkan ada pesta di Saudi ini, perempuan saja semua, satu ruangan tuh perempuan semua, nggak ada CCTV, nggak ada apa. Ya, ya kalau misalnya betul-betul nggak ada orang lain ya, misalnya perempuan, berarti ini kembali pada aurat perempuan sama perempuan. Apa aurat perempuan sama perempuan? Yaitu anggota wudu. Nggak boleh juga orang itu di bangsal begini. Kan ada pemandiannya sama perempuan semua, tapi sampai pakai celana dalam sama BH itu nggak boleh. Yang boleh sama perempuan pun sama orang tua itu adalah anggota wudu. Anggota wudu nih, kepala, tangan ya. Kadang-kadang kan orang mungkin ya pakai celana pendek depan orang tua nggak boleh, gitu ya. Ya yang boleh itu ya suami gitu kan. Di depan anak aja nggak boleh gitu. Mana nggak boleh. Jadi kalau aman, ya kira-kira aman, nggak ada orang ya sudah, tapi sebatas anggota wudu aja yang kelihatan gitu ya. Tapi kalau misalnya luar anggota wudu, ya itu nggak boleh, mau di dalam rumah, mau di luar rumah, kecuali kalau di hadapannya ada suami saja gitu ya. Depan anak pun nggak boleh begitu. Depan anak pun nggak boleh. Itu. Baik, mungkin saja nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bertanya kita konsultasi habis sisa pribadi. Dan para jamaah sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dalam ucapan dan perbuatan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri kami pribadi dan dari setan. Allah taala dan Rasul berbahas diri itu kita tetap menghafal majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.